Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rega Turyani Uli dan rekan saya Nurhaliza Aminda akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Syirik dan Bahayanya Bagi Manusia. Pengertian syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk manusia maupun benda yang seharusnya perbuatan itu hanya ditunjukkan kepada Allah, seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak dibolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Firman-firman Allah yang berhubungan dengan syirik antaranya Quran Surat Luqman 31 ayat 13, Quran Surat Al-Maidah ayat 72, Quran Surat Al-An'am ayat 88, Quran Surat Al-Zumar ayat 65, Quran Surat Al-Taubah ayat 5, Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bentuk-bentuk syirik yang terkait dengan kekhusyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyirik di dalam rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rubaiyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. Orang-orang terdahulu beriman dengan tauhid rububiyah, namun mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Mereka meyakini kalau Allah satu-satunya pencipta alam semesta, namun mereka masih tetap berdoa meminta pada kuburan-kuburan seperti kuburan Lata. B. Syirik di dalam uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai tempat dalam kitabnya menyeru kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepadanya saja. C. Syirik di dalam asma wa sifat, yaitu kalau seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khususnya baginya. Contohnya meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Syirik menurut kadarnya. A. Syirik akbar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zahirun jali, tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat. Yang keduanya yaitu syirik akbar, batinun khafi, tersembunyi, seperti minta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal. Setiap orang yang menaati makhluk lain serta mengikuti selain dari apa yang telah disyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti telah terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan. Contoh syirik akbar: 1. Syirik dalam niat. 2. Syirik dalam ketaatan. 3. Syirik dalam berdoa. 4. Syirik dalam kecintaan. B. Syirik asghar. Syirik asghar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertaubat. Seorang pelaku syirik asghar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. Adapun contoh-contoh dari syirik asghar kecil: 1. Ar-riya. 2. Sum'ah. 3. Syirik khafi, tersembunyi. Penyebab terjadinya syirik: 1. Rasa kagum dan mengagungkan. 2. Percaya kepada hal-hal yang dapat
diindrakan, tidak percaya pada yang tidak dapat diindrakan. 3. Hawa dan syahwat. 4. Sombong untuk beribadah kepada Allah. 5. Adanya para tauhid, yaitu orang-orang yang menginginkan supaya manusia menyembah kepada dirinya dan mereka menolak hukum-hukum Allah. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa berupaya memurnikan tauhid, menuntut ilmu syar'i mengenai dampak kesyirikan dan menghindari bahwasanya syirik itu akan menghantarkan pelakunya kekal di dalam jahanam dan menghapus amal kebaikan, menyadari bahwa syirik akbar tidak akan diampuni Allah kecuali bertaubat, tidak berteman dengan orang-orang yang bodoh yang hanyut dalam berbagai bentuk kesyirikan. Maka berhati-hatilah dalam syirik dengan seluruh macamnya, dan ketahuilah bahwasanya syirik itu bisa berbentuk ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Terkadang satu kata saja bisa menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seseorang dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Rabb kalian? Mereka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia bersabda, pada pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman dan ada yang kafir kepadaku. Orang yang berkata, kami telah mendapatkan anugerah hujan berkat keutamaan Allah dan rahmatnya, maka itulah yang beriman kepadaku, dan kafir kepada bintang. Adapun yang orang yang berkata, kami mendapatkan curahan hujan karena rasi bintang ini atau itu, maka itulah orang-orang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.